Ya, hari ini kita bertemu kembali pada mata kuliah komunikasi dan presentasi bahasa. Pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang tipe-tipe bahasa serta bentuk pemakaian atau penggunaannya ya. Semoga dengan adanya pengetahuan ini kita bisa menggunakan bahasa kita itu sesuai dengan konteks dari bahasa itu sendiri. Jadi kita tidak salah-salah dalam menempatkan bahasa apa yang kita gunakan ketika kita berkomunikasi atau berbicara dengan orang lain ya. Oke. Yang pertama itu kalau kita lihat pertama adalah namanya an argot ya. Atau argot ya. Is a language primarily developed to disguise conversation originally because of criminal enterprise, though the term is also used loosely to refer to informal jargon. Jadi bentuk bahasa pertama itu adalah argot namanya. Jadi ini lebih kepada kata-kata yang kita gunakan agak kata-kata kasar lah ya, atau istilah yang kita gunakan untuk kata-kata yang agak carut marut lah seperti itu ya, karena ada hubungan kriminalnya di sana. Jadi tidak semua orang ingin mendengar kata-kata seperti itu. Jadi kata-kata ini lebih ditujukan bisa saja kepada kata-kata yang ketika kita sakit hati gitu ya, kata-kata yang dengan teman dekat sih tidak begitu masalah ya. Tapi kalau untuk pada orang lain mungkin kata-kata ini akan lebih bermasalah. Kenapa? Karena ini agak bisa juga seperti rasis ya, misalnya dengan mengatakan hitam atau neger seperti itu ya. Itu akan mengakibatkan kata-kata yang bermasalah secara hukum ya, kayak seperti itu. Selanjutnya ada kata can, is somewhat synonymous with argot and jargon, refers to the vocabulary of an in-group that uses to deceive or exclude non-users. Ini can ini masih bagian dari jargon atau argot itu juga, tetapi ini lebih digunakan pada seseorang yang bukan dari kelompok mereka. Jadi misalnya ketika kita memiliki suatu kelompok gitu ya, tetapi ketika kita bertemu dengan orang yang bukan kelompok kita, maka kita menggunakan bahasa yang lain. Bisa saja kata-kata yang rasis juga seperti mereka ya. Misalnya kita adalah golongan kulit putih gitu ya, terus ada golongan kulit hitam yang datang ke kelompok kita ketika kita sedang berbicara, maka kita bilang kepada mereka neger gitu, seperti itu ya. Dan bisa juga misalnya seperti ketika misalnya kita orang kota semuanya lagi duduk santai gitu ya, terus kita melihat ada seorang dari yang perawakan seperti orang kampung, terus kita panggil mereka seperti villagers gitu. Jadi dengan kata-kata villagers itu kata-kata yang seolah itu kita tujukan bukan untuk kelompok kita ya, non users. Itu artinya untuk menjauhkan jarak dari diri kita dengan orang yang kita informasikan seperti itu. Oke. Itu namanya can ya. Jadi untuk membuang atau exclude ya, untuk membuang seseorang yang bukan berasal dari kelompok mereka, seperti itulah kira-kira. Ada juga di sini colloquial language, anything not employed in formal writing or conversation, including terms that might fall under one or most of the other categories in this list. Colloquial and colloquialism may be perceived to be pejorative terms. They merely to refer informal terminology. For example, variation of the term carbonated beverage. Ini jadi colloquial language itu lebih kepada istilah-istilah ya, yang memang digunakan oleh suatu komunitas tertentu yang kadang-kadang itu belum semua orang paham dengan apa yang disampaikan ya. Misalnya seperti carbonated beverage ini ya, ini kan istilah yang tidak semua orang yang paham itu apa yang dimaksud dengan carbonated beverage ya.
selama ini kan kita selalu mendengar istilahnya ada food and beverage gitu ya. Nah, sekarang ada istilahnya carbonated beverage, jadi minuman yang berkarbon, soda gitu kira ya. Nah, itu contohnya ada soda, ada pop gitu ya, ada Coke, Coca-Cola, itulah kira-kira. Jadi colloquial language ini lebih kepada istilah-istilah yang digunakan oleh masih satu komunitas juga, tapi dia lebih kepada susunan frase ataupun kalimat ya. Misalnya seperti carbonated beverage, jadi ada dua kata yang melekat seperti itu ya. Nah, misalnya apalagi kalau kita bicara dalam bahasa Indonesia ya, misalnya seperti payung hitam gitu ya. Payung hitam, apakah itu menandakan payung hitam? Tidak. Payung hitam itu lebih kepada penandaan bahwasanya itu adalah tempat berduka cita gitu ya. Jadi itu artinya gitu ya. Jadi ada makna lain yang ingin disampaikan dengan bahasa seperti itu. Oke. Selanjutnya ada Creole. Creole more sophisticated development of Pidgin derived from two or more parent language and used by people all ages as a native language. Gitu ya. Jadi ini adalah bahasa tentang Creole ya. Creole ini adalah suatu bahasa gaul lah kira-kira ya. Jadi bahasa gaul, more sophisticated, jadi lebih berkembang dia. Bahasa-bahasa ini adalah bahasa-bahasa baru ya, bahasa-bahasa gaul, dan memang ada penutur aslinya gitu dia. Jadi memang ada penutur asli. Jadi kalau kita bicara tentang bahasa-bahasa misalnya anak-anak Pang, gitu dia ya. Jadi bahasa-bahasa anak Pang itu memang termasuk kepada Creole dia. Kenapa? Karena memang mereka tuturkan secara rutin gitu ya. Bahasa-bahasa anak alay itu memang itulah Creole itu. Jadi memang mereka tuturkan setiap hari, memang ada penggunanya gitu ya. Nah, itu bedanya. Jadi bahasa-bahasa gaul yang hanya digunakan oleh satu komunitas tertentu. Oke, dan memang ada penutur aslinya gitu ya. Itu lebih kepada Creole-nya. Sedangkan dialek itu lebih kepada cara berbicara ya. Misalnya seperti American, Australian gitu ya, atau British, atau Singaporean, Malaysian. Itu lebih kepada cara kita bagaimana menggunakan bahasa Inggris sendiri. Oke, selanjutnya ada jargon. Nah, nih. Jargon ini lebih kepada bahasa-bahasa is a body of word phrases that apply to a specific activity or profession. Jadi adalah sebuah kata ataupun frase yang digunakan untuk menunjukkan suatu aktivitas tertentu. Jadi kata-kata itu memang merujuk di sana. Contoh misalnya seperti kalau kita mendengar istilah box. Kalau box itu pada istilah tinju kita dengar ya, box gitu ya. Kalau kita mendengar istilah kata fish on. Ketika kita mendengar kata fish on itu lebih kepada istilah mancing mania. Jadi fish on itu ketika pancingan itu dimakan oleh ikan atau fish on gitu ya. Jadi memang ada istilah-istilah yang digunakan. Misalnya seperti maknyos gitu ya. Itu kan istilah-istilah atau jargon yang digunakan untuk makan-makan ya, atau lezatos gitu ya. Istilahnya. Oke. Selanjutnya ada lingo. Lingo is a term vaguely refers to the speech of a particular community or group, is therefore loosely synonymous with many of the other words in this list. Jadi lingo ini lebih kepada bagian bahasa juga. Ini memang bahasa-bahasa yang digunakan oleh satu komunitas juga ya. Dan therefore loosely synonymous with many of other words in this list. Jadi mereka memiliki banyak sekali persamaan-persamaan ya. Jadi kalau kita lihat lingo ini lebih kepada bahasa-bahasa yang digunakan oleh
daerah-daerah seperti itu lagi kira ya, dibandingkan dengan bahasa, misalnya bahasa daerah dengan bahasa nasional gitu ya, kan itu memiliki banyak sekali kesamaan-kesamaan gitu ya. Misalnya makan pada bahasa nasional, makan juga pada bahasa daerah kan, nah gitu ya. Nah, itulah kira-kira, jadi ada kesamaan dan juga ada partikulernya, dan tentu saja ada hal yang khusus-khususnya juga gitu ya. Misalnya apa ya, kalau kita misalnya bicara tentang paman misalnya. Kalau paman pada bahasa nasional itu, pada bahasa, kalau kita bicara pada orang Sumbar itu lebih mengatakan paman itu adalah mama gitu ya. Nah, itu bedanya gitu ya. Mama itu sendiri ada banyak pula bagiannya. Kalau misalnya pada daerah Padang, mama itu disebut dia dengan wan gitu. Jadi ada bagian-bagiannya tertentu yang digunakan oleh satu komunitas ya. Nah, selanjutnya ada lingua franca. Nah, lingua franca ini adalah language often adopted as a common tongue to enable communication between speakers separate language. The Pidgin and Creole, both admixtures of two or more languages, are also considered lingua franca. Lingua franca ini merupakan suatu bahasa atau beberapa bahasa yang memang diketahui oleh beberapa speaker. Jadi beberapa speaker itu pembicara itu memang tahu dia dengan bahasa itu sendiri ya. Jadi mereka mampu berbicara atau berkomunikasi dengan bahasa-bahasa yang mereka ketahui. Misalnya seperti bahasa Inggris gitu kan. Bahasa Inggris itu kan dasarnya kan ada di Inggris, tapi ada juga belahannya, ada di Amerika, ada di Australia. Jadi antar mereka itu kan termasuk ke dalam bahasa Inggris juga gitu ya. Tetapi kalau kita lihat tentu saja ada perbedaan antara misalnya bahasa Inggris dengan bahasa Inggris Amerika. Contoh misalnya ketika kita bicara tentang permen gitu ya, pada Inggris permen itu dia disebut dengan sweet, nah gitu ya. Tapi kalau di Amerika itu lebih menggunakan kata candy ya, jadi gitu ya. Nah, jadi ada beberapa istilah-istilah yang memang dikhususkan pada bahasa itu sendiri, tetapi intinya semua bahasa itu mampu dikuasai oleh orang lain gitu ya. Bisa juga misalnya bahasa-bahasa yang belahan-belahan dari Rusia gitu ya. Nah, jadi kan itu banyak negara-negaranya gitu ya, hanya dialek saja yang berbeda. Orang mampu juga bicara seperti itu karena memang mereka awalnya itu dari satu kesatuan. Nah, jadi belahannya seperti itu. Nah, hampirlah sama dengan kalau kita atau teman-teman belajar misalnya tentang bahasa Minang. Bahasa Minang sendiri kan banyak sebenarnya bagian-bagiannya ya. Ada yang berasal dari Payakumbuh, ada yang Bukit Tinggi, ada yang Padang sendiri gitu ya. Ada yang Melayu juga bagiannya. Jadi ketika kita bicara sebenarnya kan itu berbeda-beda, tetapi ketika kita bicara kita mampu memahami apa yang disampaikan oleh orang lain seperti itu. Itu gabungan dari beberapa bahasa itu yang beberapa penuturnya itu bisa mengucapkan berbagai bahasa seperti itu. Selanjutnya ada kata patois, refers loosely to non-standard language such as Creole, dialect to Pidgin with a connotation the speaker social inferiority to those who speak the standard language. Inferiority artinya apa? Patois ini lebih kepada bahasa-bahasa yang non-standar lah kira-kira ya, seperti itu. Jadi artinya apa? Ini lebih digunakan pada biasanya pada Inggris lah ya, kira-kira seperti itu. Jadi dalam negara Inggris itu ada 3 kelompok kasta. Ada yang low class, kelas buruh itu biasanya, middle class itu kelas menengah ke atas, dan royal family itu orang kaya. Kalau kita bicara patois ini itu lebih kepada kelas-kelas yang buruh itu. Ya, jadi mereka menggunakan bahasa yang ketika mereka berbicara itu mereka memang menggunakan bahasa-bahasa yang non standar. Jadi kalau kita lihat grammarnya hancur-hancuran, kadang mereka tidak tahu mana yang subjek, mana yang verb, dan ketika mereka bicara sama orang lain itu mereka merasa bahasa Inggris mereka itu rendah daripada orang lain. Nah, kenapa mereka merendah? Karena memang
tidak sesuai dengan EYD mereka. Kira seperti itulah ya. Kalau dalam bahasa Inggris namanya receive pronunciation, tapi kalau pada bahasa Indonesia namanya EYD-nya tidak tepat. Nah, gitu. Jadi mereka malu bahasa diri mereka itu ketika bicara karena mungkin dialeknya mungkin yang berbeda, tidak standar seperti orang semuanya, atau mengalun-alun dia gitu ya, atau cara penekanan kata-katanya nggak mungkin agak lebay menurut dia, tapi padahal pada orang tidak ada masalah juga ya. Nah, kira seperti itulah. Jadi ada rasa inferiority ya, merasa kelas bawahan mereka dalam berbicara gitu ya. Nah, itu namanya patois. Oke. Selanjutnya ada pidgin. Ini bagian tadi pidgin dan Creole. Kalau pidgin ini lebih kepada simplified language arising from the effort of people speaking different language to communicate is pidgin. This language generally developed to facilitate trade between people without common language. In time, pidgin often evolve into Creole. Tadi ya. Okay. Jadi pidgin ini memang bahasa-bahasa gaul ya. Bahasa-bahasa gaul yang seringkali terjadi dalam proses komunikasi. Misalnya seperti kata go to ya. Go to menjadi gonna, have to menjadi have ta, hesta, itulah dia gitu ya. Nah, jadi lambat laun nanti kata-kata hesta, hefta ini memang dipakai sekali. Orang tidak tahu lagi, kalau mereka sudah tidak tahu dasar dari hefta, hesta, gonna itu, maka itulah penutur asli jadinya, jadi Creole dia. Jadi awal-awalnya mereka itu pidgin ya, itu bahasa-bahasa gaul sebenarnya, bahasa-bahasa yang memang penggunanya itu yang memplesetkan ataupun mungkin tidak ada kosakata yang tepat, ataupun mereka merasa jenuh dengan bahasa-bahasa yang standar seperti itu, sehingga mereka menghasilkan suatu bentuk bahasa ataupun kata yang berbeda, itu ya, dalam proses komunikasi, gitu ya. Nah, nanti kalau sudah lambat laun mereka sudah banyak bahasa itu sudah berkembang, maka baru nanti dia akan menjadi Creole seperti yang kita bahas tadi. Jadi memang ada penggunanya. Tapi kalau pada level pidgin ini itu hanya belum ada pemakai yang aslinya, belum ada penutur aslinya. Nah, ini tidak lebih kepada seseorang atau beberapa orang yang memang menggunakan bahasa-bahasa gaul seperti itu ya. Oke. Selanjutnya ada istilah slang. Slang term either invented or those whose meaning are adapted to new sense develop out subculture desire to disguise or exclude other from their conversation. Slang. Ini bahasa-bahasa mirip bahasa-bahasa gaul juga ya. Bahasa-bahasa gaul yang memang diciptakan oleh suatu kelompok komunitas tertentu, gitu ya. Jadi memang ada kata-kata carut-carut marut yang ini lebih banyak mungkin kalau teman-teman sering mendengar film Black American, orang-orang yang seperti Bad Boys gitu ya, orang-orang Amerika yang kulit hitam, itu teman-teman nanti akan banyak sekali mendengar kata-kata yang slang seperti ini ya, bahasa-bahasa yang memang ya ini lebih banyak digunakan untuk carut marut ya. Tapi kalau kita lihat fungsinya itu sebenarnya tidak hanya untuk carut marut, mungkin untuk melepaskan kekesalan gitu ya. Tetapi itulah kata-kata yang mereka gunakan ya. Ini lebih banyak digunakan pada kalau teman ingin tahu contohnya itu pada film Amerika ya, Black American seperti itu. Itu contoh dari kata-katanya ya. Oke. Selanjutnya ada istilah vernacular, is native language dialect supposed to another tongue, such Spanish, French, Italian, and their dialect as compared to their mother language, Latin. Alternatively, a vernacular is dialect compared to standard language. Ini hampir sama juga ya. Jadi vernacular ini adalah gabungan dari bahasa, gitu ya, gabungan dari bahasa yang memiliki satu induk. Kira seperti itulah. Ini hampir mirip dia dengan bahasa nasional kita Indonesia. Bahasa nasional kita ini kan hampir gabungan dari seluruh bahasa yang ada di Indonesia. Ada bahasa Minang di sana, ada bahasa Batak mungkin di sana, ada bahasa Papua mungkin di sana, istilahnya gitu ya. Jadi memang dirangkum mereka dalam satu bentuk gitu ya. Itulah namanya bahasa Indonesia ini. Tapi kalau kita lihat bahasa Indonesia itu dasarnya itu gabungan dari
beberapa bahasa yang dikumpulkan dari bahasa daerah itu sendiri. Nah, jadi ketika kita mampu bahasa daerah, kemungkinan besar kita juga bisa menggunakan bahasa Indonesia seperti itu, sampai mal dengan vernakular ini. Jadi kalau kita lihat bahasa Spanyol, bahasa Prancis, bahasa Italia itu kan induknya kan adalah Latin sendiri. Jadi ketika kita ingin mampu bahasa Spanyol, bahasa Prancis ataupun Italia, maka nanti kemungkinan besar kita juga akan bisa memahami bahasa Latin seperti itu. Oke. Selanjutnya kita membahas tentang topik kita yang terakhir ya. Topik kita yang terakhir ini lebih kepada tipe-tipe bahasa juga, tapi ini lebih dibedakan atau disesuaikan dengan social konteks. Jadi hubungan sosialnya. Jadi kalau kita melihat berdasarkan hubungan sosialnya, bahasa itu dibagi pada 4 bagian. Ada formal, ada informal, ada casual, intimate. Apa yang dimaksud dengan formal language? Kalau formal language itu lebih kepada bahasa-bahasa yang digunakan pada suatu event atau peristiwa yang resmi. Seperti misalnya seminar, rapat gitu ya, acara kenegaraan gitu ya, acara daerah mungkin gitu ya. Jadi memang ada bahasa-bahasa yang formal kita gunakan ya, memang kata-kata yang sopan kita gunakan di sana. Oke. Informal, ini bentuk yang kedua. Kalau informal itu lebih kepada bahasa-bahasa yang non standar ya, bahasa-bahasa yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang tidak standar dia. Oke. Bisa juga dengan bahasa gaul ya. Informal untuk momen-momennya ya bisa di mana saja. Pokoknya tidak membutuhkan formal activities di luar dari kegiatan-kegiatan formal, maka jadi informal lah dia. Oke. Mungkin misalnya ketika kita bicara lagi misalnya bersama teman, ketika kita bicara tentang misalnya dengan guru kita. Dengan guru kita harus sopan ya. Tapi momen kita informal sama guru kan ada juga ya. Misalnya ketika kita bicara tentang apa lagi, misalnya dengan senior kita gitu ya. Jadi kan ada momen-momen yang informalnya, yang tidak resmi kita harus bicara. Kadang-kadang kita memiliki hubungan emosional ya. Casual ini masih bagian dari informal. Casual ini lebih kita gunakan bahasanya untuk seumuran, gitu ya, seumuran yang memang sama besar dengan kita. Jadi ini lebih kita gunakan kepada teman kita yang seumuran kita, itu namanya casual language ya. Kalau intimate, intimate itu lebih kita gunakan bahasa yang digunakan kepada orang yang paling dekat sama kita. Biasanya intimate ini lebih sering kepada pasangannya ya, teman akrabnya lah, kira-kira seperti itu. Jadi itu intimate ya. Jadi bahasa-bahasanya itu yang memang bahasa intim ya, intimate itu dasarnya. Oke. Nah, jadi pada hari ini kita memang belajar tentang bagian-bagian bahasa. Ini secara umum bahasa ini memang banyak digunakan oleh beberapa komunitas-komunitas. Mungkin mereka banyak sekali istilah-istilahnya, tapi intinya seperti ini. Di dalam penggunaan bahasa kita harus mengetahui konteksnya, di mana kita ketika bicara fungsinya apa gitu ya. Maka kita harus mengetahui momen ketika kita bicara itu, dengan mengetahui konteks ketika kita bicara, dengan siapa kita bicara, acaranya apa, maka kita akan bisa mengontrol pembicaraan kita. Oke. Ya, memang tidak akan selalu kita akan harus bicara formal, tentu saja kita akan bicara informal juga kadang-kadang ya, tapi kita harus bicara atau berdasarkan konteksnya. Oke, pahamilah bagian-bagian dari bahasa ini. Semoga nanti teman-teman semuanya bisa berbahasa dengan baik sehingga kita bisa diterima di mana saja
dalam berkomunikasi. Okay, thank you for today. See you.